Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya di tengah pandemi COVID-19. Baiklah anak-anak sekalian, materi seni budaya di kelas 10 pada pertemuan kali ini itu adalah berkarya seni rupa 3 dimensi. Tujuan pembelajaran pertama, mendeskripsikan pengertian seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, mengidentifikasi teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga, mengeksplorasi ragam karya seni rupa 3 dimensi pada berbagai jenis media. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil karya seni rupa 3 dimensi baik secara lisan maupun tulisan. Gambar-gambar ini adalah contoh hasil karya seni rupa 3 dimensi. Ini ada keramik dan ada patung. Jadi materi yang pertama itu adalah pengertian seni rupa 3 dimensi. Jadi sebuah karya disebut 3 dimensi karena memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, selain itu, karya seni rupa 3 dimensi memiliki kesan ruang, volume, atau isi yang dapat dilihat dari berbagai arah. Masih ya, dari pengertian seni rupa 3 dimensi. Jadi, selain berbeda dalam hal dimensi, seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi juga berbeda dalam hal bahan atau media pembuatannya. Nah, kalau yang ini ya, ini seni rupa 2 dimensi karena dia hanya berbentuk gambar saja dan hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Nah, yang ini keramik. Ini keramik merupakan contoh hasil karya seni rupa 3 dimensi. Karena dia memiliki ini ukuran tinggi, kemudian panjang, ada juga lebar, dan ini volumenya, artinya isinya. Dan bisa dilihat dari arah mana saja. Nah, jadi ya, seni rupa 3 dimensi itu ada jenisnya. Yang pertama ada seni pahat, ada seni patung, seni ukir, seni arca, seni arsitektur, dan seni instalasi. Materi yang kedua, tema dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis itu adalah nilai keindahan. Nilai keindahan dari karya seni rupa 3 dimensi yang akan kita buat. Ya, jadi ide ketika kita membuat karya seni rupa 3 dimensi itu biasanya yang pertama hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ini ya, tema yang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek perwujudan, ungkapan cita rasa keindahan. Misalnya seni karya patung atau lukisan yang bertema potret diri. Nah, yang kedua itu biasanya temanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, karena manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Manusia senantiasa bersosialisasi dengan sesamanya, dan ketika mengekspresikan cita rasa keindahan, manusia sering menjadikan orang lain sebagai objek patung. Yang ketiga itu biasanya hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi karya seni rupa yang bertemakan alam sekitar dapat juga digunakan untuk mengekspresikan betapa besar kuasa Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk patung, flora, atau fauna.
Nah, ini ya. Yang keempat itu hubungan manusia dengan kegiatannya. Nah, jadi beragam profesi atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia juga dapat dijadikan sebagai tema dalam membuat sebuah karya 3 dimensi. Contohnya ketika orang sedang membaca, sedang menulis, bernyanyi, atau melakukan suatu aktivitas kegiatannya sehari-hari, itu bisa dijadikan sebagai sebuah objek. Nah, yang kelima, hubungan manusia dengan benda. Artinya, seniman dapat mengekspresikan karya seni rupa berupa benda yang ada di sekitarnya menjadi objek karya seni patung. Bentuk benda yang dijadikan objek patung bermacam-macam, seperti silindris, ada kubistis, atau gabungan dari silindris dan kubistis tersebut. Nah, yang keenam ini imajiner atau imajinasi. Hubungan manusia dengan alam khayal. Nah, manusia itu biasanya sering berkhayal atau berimajinasi. Jadi hasil imajinasi dari orang tersebut ya juga banyak sekali digunakan untuk sebagai tema ataupun inspirasi dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi yang berbentuk patung. Oke, lanjut materi yang ketiga yaitu media dan teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang akan kita bahas di sini adalah salah satu bentuk dari karya seni rupa 3 dimensi yaitu patung. Teknik dalam membuat seni patung itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu dengan cara carving atau memahat. Yang kedua ini dengan cara casting yaitu mencetak atau dicor. Yang ketiga itu adalah modeling. Artinya setelah kita memahat atau kita membuat cor atau mencetak, itu dilakukan teknik modeling untuk mempercantik hasil yang sudah kita buat di tahap pertama dengan tahap kedua ini supaya tampilannya lebih menarik. Nah, biasanya pada tahap modeling ini kita akan menambahkan bahan-bahan lainnya selain bahan dasar yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir itu adalah constructing, dilakukan ketika kita akan memasang patung yang sudah kita buat tersebut. Artinya sebelum kita memasang patung tersebut, kita harus membuat landasan sebagai pijakan dari patung yang akan kita pajang tersebut. Artinya kita menambahkan bahan-bahan dasar sebagai konstruksinya atau landasan supaya lebih kuat. Contoh yang kedua itu keramik. Secara umum ada beberapa tahap dalam pembuatan keramik antara lain sebagai berikut ya. Pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan tahap terakhir membuat karya seni rupa 3 dimensi. Kita akan membuat jenis karya seni rupa 3 dimensi itu yang berbahan dasar tanah liat. Jadi bahan-bahan yang harus kita siapkan ketika kita akan membuat karya seni rupa 3 dimensi yang berbahan dasar tanah liat itu adalah sebagai berikut ya. Pertama, ini yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, yang keenam, memberi hiasan pada permukaan jika diperlukan. Artinya ini supaya hasil karya yang kita ciptakan itu menjadi lebih menarik dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Membuat karya seni rupa 3 dimensi. Jadi di sini Ibu akan memberikan atau akan membuat ya mangkuk berbahan dasar tanah liat. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus menyiapkan meja putar dan tanah liat sesuai ukuran benda yang akan kita buat. Langkah yang kedua, ambil sedikit tanah liat dan putarkan untuk membuat papan tatakan. Langkah yang ketiga, setelah tatakan dianggap lurus, lem
pinggiran tatakan dengan menggunakan tanah liat. Yang keempat, ambil bongkahan tanah liat secukupnya dan tempatkan di titik pusat papan. Kemudian putarkan meja putar. Selama meja berputar, gunakan tangan untuk membentuk tanah liat sehingga menghasilkan bentuk kerucut. Langkah yang kelima, dalam keadaan meja berputar, tekankan bentuk kerucut secara perlahan dengan menggunakan tangan sehingga membentuk mangkuk. Yang keenam, ratakan permukaan dengan menggunakan alat bantu spons basah. Langkah yang ketujuh, diamkan beberapa saat atau beberapa menit untuk mengetahui kekuatan mangkuk. Yang kedelapan, lepaskan tatakan mangkuk dengan menggunakan kawat pemotong. Yang kesembilan, ambil dan angin-anginkan agar pengeringan berlangsung merata. Mangkuk sebaiknya ditutup dengan plastik. Jadi itu materi kita hari ini ya, tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Dan contoh yang sudah kita tampilkan itu cara membuat mangkuk. Demikianlah materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.